Laundry Planners Indonesia, jumpa kembali di channelnya Apik Primadja. Laundry Story kali ini kita akan bertemu dengan salah satu tokoh laundry nasional di Indonesia. Beliau pengusaha hebat, beliau juga bisa disebut Bapak Laundry Coin Indonesia. Siapa beliau? Mari kita masuk ke dalam. Halo Pak Rizal. Halo Pak Pik. Apa kabar? Kabar baik. Yeah. Ya, bagaimana kabarnya ini? Puji Tuhan, kabar baik Pak. Amin, Oke, ya. teman-teman, inilah Pak Rizal Matulata. Ya. Oke, teman-teman. Yes. Sekarang boleh saya keliling-keliling Pak? Boleh Pak, boleh. Ayo mari kita mulai. Kita pengen lihat kerennya gedung ini. Luar biasa ya teman-teman. Kita bisa lihat mesin-mesin bisa terpampang di sini semuanya. Ya. Mytech. Ini adalah orang nomor satu di Indonesia. Ini mesin komersial, khusus benar-benar yang durability-nya yang 25 tahun Pak ke atas. 25 tahun. Ya, ini dryer dengan washernya. Ya, ini semua menggunakan sistem koin dan juga bisa pakai QR system. Ya, ini yang kita harap kedepannya di seluruh Indonesia akan pakai barang ini. Ya, ini laundry yang sebenarnya di Amerika yang begini modelnya. Ya. Kalau di luar negeri rata-rata seperti ini ya. Betul. Mesin-mesinnya ya. Bahkan di Malaysia, negara tetangga kita udah memakai mesin-mesin ini semuanya. Oke. Nah, kita masih ketinggalan satu kelas. Masih ketinggalan Masih satu kelas. ketinggalan satu kelas, Pak, betul. Kira-kira prediksinya kapan nih bisa mencapai ke sana? Prediksi saya semestinya tahun ini kita udah mulai bergerak dengan komersial. Real komersial. Tapi karena ada kendala COVID, mungkin ini jadi akan mundur 2 tahun lagi lah Pak. Ya, ini masalah COVID seluruh dunia, masalah ya, ekonomi, investasi, orang pasti ngerem semuanya. Oke, sebelum jauh ke sini, nah ini kan gedungnya keren banget nih Pak. Ya. Ini dibangun dari tahun berapa Pak? Dibangun tahun 2018 kemarin, ya bulan Oke. Juni, dan selesai di 2019 Juni. 1 tahun lah pembangunan ini. Tahun. Ya, terdiri dari 8 lantai. 8 lantai. Ya, lantai dasar adalah basement. Ini ground showroom Mytech. Oke. Lantai berikutnya 2 lantai ke atas dekor rumah. Dekor rumah. Ya, dekor rumah Oke. adalah salah satu juga perusahaan yang lagi naik daun. Ya, mereka perusahaan apa? Termasuk venture capital juga udah suntik ke dana ke mereka. Gedung ini sendiri apakah hanya untuk Mytech atau memang ada beberapa brand di sini atau seperti apa Pak? Ya, kita di sini sih semestinya ya spesialis untuk brand yang kami handle seperti Mytech, ya kan LG, Valor, dan kita juga ada yang China punya Oasis. Oasis. Iya, Oasis juga ada satu. Siap. China brand, ya. Jadi orang mau brand Amerika ada, Korea ada, China ada, Eropa juga kita ada. Jadi udah jadi one stop solution for laundry business. Siap, Ya. siap. Indonesia yang belum ada ya Pak? Indonesia, ya kalau boleh di ngomong, kita punya tempat adalah salah satu showroom yang benar-benar ini showroom laundry konsep di dunia. Ya, ini Dunia pertama ya? kali. Maka Keren kemarin di sini. di bulan November kemarin ada satu kehormatan buat banyak negara datang ke sini untuk melihat apa konsep ini. Dan kelihatannya ada beberapa negara akan tiru belajar dari kita juga. Ya. Keren, selalu keren beliau. Nanti kita akan lebih lanjut bicara dan berbincang-bincang dengan Pak Rizal ini. Seperti apa konsep bisnisnya, membangun bisnisnya seperti apa, kita simak lebih lanjut ya teman-teman ya. Sekarang ini apa Pak ini? Mesinnya gede banget. Nah, ini gas dryer, kapasitas 77 kilo. Ya, buatan Amerika. Mytech juga. Wow, gede banget. Ya, kita bisa 2 orang masuk pabrik. Jadi cukup besar di dalamnya. Gede banget nak, 77 kilo Pak. 77 kilo. Oke. Ya. Ini dipakai buat apa biasanya Pak? Hotel ya? Hotel pakai. Rumah sakit. Rumah sakit pakai. Oke. Ya. Kenapa pakai harus gede? Jadi supaya efisiensi gas. Ya. Ya, jadi mereka tidak perlu memakai mesin kecil yang banyak. Mereka cukup pakai satu yang gede. Contoh kalau bed cover pakai di mesin kecil cuma pakai isinya satu-satu. Ini bisa masuk bed cover sekali masuk 8 lembar. 8 lembar bed cover. Iya. Oke. Biasanya berapa lama Pak ngeringin
kalau dengan kapasitas yang gede seperti ini Pak? Kalau bahannya kayak handuk, Yes. ya itu nggak sampai setengah jam udah kering. Nggak sampai 3 Iya. menit ya? Oke. Karena memang benar real industri, dia punya kapasitas udara di dalamnya, ruangannya mainnya cukup bagus, jadi membuat pakaian lebih cepat kering. Oke, pembicaranya tadi Pak, jadi kan baru buka 2009, responnya kan bagus banget tuh. Ya, Nah itu kan sebenarnya saya pengen bertanya, tantangannya apa sih Pak pada waktu mengenalkan mesin yang mungkin orang banyak yang nggak tahu, tiba-tiba mengenal mesin ini gitu loh. ya tantangan terberatnya adalah di tahun 2012, Mytek mengeluarkan varian yang tadi saya ngomongin di depan, stack washer dryer. Itu tantangannya paling berat karena harganya mahal. Nah, selalu pasti pertanyaan, kenapa harus beli mahal? Yes. Ya, saya bilang kalau pakai mahal pasti bagus, pasti lebih untung. Tapi mereka semua bilang, kok Bapak nggak buka sendiri? Itu Oke, masalahnya. siap. Ya, di 2012. Akhirnya di 2012 itu mesin kita masuk dalam 3 bulan cuma jual 2 biji. Ya seperti yang tadi, dryer masuk 1 hari habis. Iya. Ini 1 kontainer hanya jual 2 biji Pak, 3 bulan. 2 unit aja. Ya, Oke. akhirnya saya tanya, tawarin orang semua, mereka ngomongin ke saya, Bapak suruh kita buka, tapi kok Bapak sendiri nggak buka? Kalau saya buka nggak masalah. Tidak masalah. Saya juga semestinya takut kalau ngomong jujur awalnya. Tapi Oke. ya puji Tuhan ya, saya coba kembali lagi. Ternyata pada saat saya buka toko pertama laundry coin saya, itu booming Mbak ternyata. Oke. Yang ngantri itu 96 orang. Iya, harga dikasih 10.000. Yang ngantri 96 orang. Jadi orangnya tidak ngantri, akhirnya pakaiannya ngantri. Jadi di depan 4 mesin itu ada 20 ke sana, 20 ke sana, ada 9 meter ke sana. Sampai saya ditegur sama orang apartemen, kok panjang sekali. Yes. Karena Andrea. saya usahakan pada saat itu dengan kios yang ukuran 3x3, saya pasang 4 set Pak. Oke. Ya, tapi tempatnya di hub. Saya pasang mesin di depan, jadi betul, jadi ruang kerja itu harus di pinggir jalan, di koridor. Nah, akhirnya tumpukan keranjang jadi panjang. Itu success story pertama kita gitu. Yes. Nah itu kalau boleh tahu kenapa Pak kok sampai 96 orang? Apakah karena materi promosinya atau mungkin penasaran dengan mesinnya? Pertama, penasaran dengan mesinnya. Oke. Kedua, semua menunggu kapan bisa terjadi mencuci yang lebih cepat. Oke. Karena di sekeliling kami pada saat itu ada 5 laundry, semua menjanjikan 3 hari lagi. 3 hari selesai. Ya, kita menjanjikan 2 jam. Tetapi karena 96 orang yang datang dalam waktu 3 jam, itu semestinya mesin kita yang tidak cukup. Overload akhirnya ya? Ya, akhirnya saya berpikir, laundry konsep yang benar bagaimana? Emang saya udah sering kali saya udah ke Taiwan, saya udah ke Hong Kong, saya udah ke Jepang, lihatin semua laundry konsep, ke Amerika, bahkan ke Amerika, Malaysia. Saya lihat mereka memang kenapa pakai mesin banyak. Oh, solusinya pertanyaan terjawab. Nah, pada saat itu di 2012 akhirnya kita putusin coba buka 1 laundry terbesar. Nah, kita buka di Kalibata City menggunakan 22 set. 22 set. Berarti Ya, kan 44 mesin. Ya. Keren. Itu sejarah pertama kita buka. Keren. Itu Mytek semua Pak ya? Semua Mytek. Yes. Dan banyak orang di sana, saya dikelilingi sama 50 lebih laundry kiloan. Saya kan pertama saya ajakin mereka, mau nggak ganti mesin dari ini? Wah, jangan ya Pak, mahal, nggak bisa, nggak mungkin balik modal. Pada saat saya pasang mesin, mereka bilang sama saya, Pak, yuk kita hitung 6 bulan tutup. Oh iya. Saya bilang nggak apa-apa, Bapak buka toko kelontong, saya buka supermarket. Iya Pak, kita lihat aja sama-sama. Saya ditantangin ya, semestinya saya di-challenge juga. Ya orangnya sampai sekarang juga masih ada di Kalibata City. Ya, dan juga sekarang akhirnya ikut saya jadi pakai 10 set juga gitu loh. Iya. Ya itu termasuk salah satu success story kita. Ternyata kita 6 bulan balik modal. Dengan 22 set. Omsetnya lumayan, luar biasa. Omset kita sampai 180 juta per bulan. 180 juta per bulan. Ya, dengan investasi 1 M lebih, Yes. 6 bulan balik modal Pak. Ya, berapa orang saya pakai? Saya cuma pakai 5 orang. Tuh, nggak terlalu banyak ya. Tidak terlalu banyak, tapi omset 180 juta. Artinya di sana yang bekerja adalah mesin-mesin semua yang bekerja, bukan orang yang bekerja. Orang hari pertama saya buka, hari kedua saya buka, manajer saya mengundurkan diri. Saya bilang, yuk kalau bisnis ini, tolong jangan mengeluh di depan anak buah.
Dia telepon sama saya, Pak ini bagaimana mesin ini, tumpukan pakaian sudah banyak sekali tapi nggak bisa kerja. Memang tidak mudah juga untuk mengelola awal-awal di laundry itu. Akhirnya saya dari kantor ke lokasi, saya buka baju saya ganti baju kaos. Saya kerja tidak banyak omong, saya kasih contoh. Saya sendiri masukin semuanya ke dalam, Pak. Tahun berapa itu, Pak? Itu tahun 2012, Pak. 2012. Ya. Kita pengen tahu Pak Rizal gimana, pakai kaos oblong katanya. Iya. Dia pakai kaos oblong, Pak, jadi ikut cuci. Ternyata itu mudah. Dengan 22 set mesin, dia udah panik. Saya masukin semuanya 20 ke dalam mesin, tumpukan hilang. Tumpukan pakaian yang ada di lantai itu jadi hilang semua. Itu adalah bukti bahwa kita benar-benar yang bekerja adalah mesin. Ya. Pertama dilihat sudah setengah. Yang kedua begitu selesai cuci, masukin mengerik, 22 set masuk ke dalam. Berarti ada 44 customer ada di dalam semua bajunya. Langsung dikerjakan semuanya. Yang paling keren lagi, Pak, pada saat Lebaran, Pak. Itu tidak terlupakan juga, Pak. Lebaran di 2013. Ya, itu adalah betul-betul di mana kita merasakan betul-betul self service terjadi. 2013. Lebaran 2013. Ya. 2013, 2014, 2015 ya sampai sekarang lah. Kita nggak perlu pakai orang banyak. Cukup satu orang aja buat terima duit. Cukup satu orang aja. Lebaran berarti boomingnya di sana ya, Pak? Iya, itu omset kita tidak turun, naik, tapi yang kerja cuma satu orang. Keren. Cuma terima uang aja. Kan mesin kita cukup. Sampai rebutan mesin. Ya. Iya, yang kemarin bilang kita akan kalah, 50 laundry yang bilang kita akan kalah, pada saat itu ada 30 laundry yang tutup. Dan ini masih dan kita bisa bertahan. Ya kenapa? Karena mesin yang kerja. Dia andalin saya bisa kasih full service, tapi ternyata juga tidak menjadi sesuatu yang luar biasa. Oke. Iya. Berarti rata-rata sudah mulai kenal self service itu 2013 ya, Pak? Iya, 2012, 2013 sudah mulai. Dan itu berarti kalau pegawainya tidak banyak, berarti konsepnya cuci lipat gitu ya? Tidak cuci kering ya, cuci kering ya. Banyak yang cuci kering aja bawa pulang. Banyak sekali yang cuci kering. Cuci kering ya. Pulang. Yang mereka penting dapat baju bersih. Dan mereka kenapa kita harus pakai 22 set mesin? Banyak orang bilang sama saya, teman saya bilang, Pak Rizal, kamu nggak sayang buka satu laundry dengan pakai 22 set? Ini mubazir mesinnya. Oh iya, nggak mubazir, Pak. Saya bilang, Yud nggak mau ikut join sama saya? Nggak mau. Tapi setelah saya buka, rame. Dia bilang, Pak Rizal, kok kamu nggak ajak saya? Ya? Nah, ini. Nyesel belakang. Oke. Jadi dalam 6 bulan kita buka lagi satu, Pak, di Kalibata. Nah, sekarang di Kalibata kita punya ada 4 store. Dengan merek? Macam-macam? Ya, kita di sana adalah Neto dan Max Express. Di sana Max Express ada 2. Max Express. Ya, Max Express ada 2. Terus satu Laundryon. Ya memang awalnya itu Laundryon memang kita adalah jual brand itu tidak buat orang, kita untuk pakai sendiri. Pakai sendiri ya. Tapi Max Express adalah buat konsep store buat orang lihat. Yes, Max Express. Di video selanjutnya nanti kita akan membahas Max Express. Karena perlu kita tahu bahwa Max Express ini sudah ada hampir 500 outlet. Benar ya, Pak? Benar. Nanti kita akan bicara lebih lanjut untuk Max Express itu seperti apa konsepnya, mengembangkan seperti apa di video selanjutnya, teman-teman. Kita perlu bertanya lebih lanjut lagi karena banyak pertanyaan ini pasti buat teman-teman. Karena 2012 buka Koin Laundry dan langsung rame. Berarti kan nggak salah kalau kita sebut Pak Rizal ini adalah Bapak Laundry Koin Indonesia. Wah, karena baru Pak Rizal ya yang saat itu buka ya. Pas saat itu kita yang buka, tidak ada yang berani buka gitu loh. Tidak ada yang berani buka. Tidak ada yang berani buka. Karena investasi mereka pikirkan investasi cukup tinggi. Investasi cukup tinggi dan Pak Rizal membuktikan bahwa itu bisa ya, Pak. Ya. Sebenarnya konsep yang benar adalah satu outlet adalah minimal 6 set. Minimal 6 set. Minimal 6 set. Oke. Kenapa Pak harus minimal 6 set, Pak? Karena sekarang tren mencuci itu udah berubah. Oke. Orang kalau ibu-ibu dulu mencuci setiap hari. Kalau sekarang tren mencuci terbalik. Ya, tren mencuci adalah seminggu cuma sekali mencuci. Artinya apa? Ada pakaian yang beberapa hari akan dicuci sekalian. Nah, kenapa harus kita pakai 6 set? Jadi ibu-ibu biasa datang tuh udah booking, saya pakai 3 mesin. Satu buat pakaian dalaman, ya, satu buat celana panjang, ya, satu buat atasan. Jadi pakai 3, kadang pakai 4, kadang pakai 5. Itu terbukti. Karena memang mereka bisa-bisa ya. Ya, karena apalagi masalah Covid sekarang. Apalagi masalah Covid. Memang kemarin dengan Covid kemarin di bulan 4 omset laundry kita turun sampai 50%. Oh, sempat drop ya, Pak? Drop, pasti kita nggak bisa pungkiri. Karena semua orang
lagi merasakan ketakutan yang luar biasa. Benar. Ya, di bulan 5 laundry kita naik 85%. Jadi artinya cuma turun sekitar 15%. Di bulan 6 kemarin kita sudah stabil, kembali lagi. Ya, memang ada orang bilang kenapa bisa kok di COVID begini bisa ini. Memang ada beberapa laundry yang tutup. Jadi yang laundry yang tutup karena takut, jadi laundry ini akan berpindah, orang berpindah di tempat yang buka itu mereka jadi ramai. Ya, jadi mestinya cuma 30%, ada yang suntik sini 30%, jadi omsetnya jadi 60% masih gitu. Dan itu area tertentu ya Pak? Apakah laundry Bapak tadi yang rame maupun yang sepi ini, apakah memang mungkin marketnya adalah mahasiswa atau daerah pariwisata, itu apakah pengaruh juga atau seperti Ya, apa? khusus di tempat mahasiswa memang sampai hari ini sangat masih Impact ya? impactnya masih cukup besar ya, Oke. kayak daerah-daerah kampus ya, Sama kayak ya. Kemanggisan ya kan, itu dampaknya masih luar biasa karena memang mereka benar-benar mengandalkan mahasiswa. Iya. Oke. Yes. Oke, sekarang kayaknya seru pembicaraan dengan Pak Rizal ini, nggak ada habisnya. Dan ini kan gedungnya 8 lantai, kita boleh sambil jalan-jalan ke atas Pak? Boleh? Boleh? Nanti kita lihat ke atas lantai. Di lantai berapa Pak kita? Kita ke lantai 7 dulu Pak ya. Ke lantai 7, berarti itu apa? Hall ya? Itu hall buat, jadi semestinya kita buat pertemuan. Tujuan saya buat ini gedung di sini buat lantai 7 adalah buat pertemuan asosiasi-asosiasi laundry. Ya Yes. Pak Apik boleh ajakin Oke. Asli ya, dan asosiasi-asosiasi yang lain gitu loh. Komunitas, Ya. organisasi bisa Ya. datang ke sini ya Pak? Ya. Terus ini disewakan atau gimana Pak kalau untuk bikin acara di sini Pak? Semestinya setiap kali bikin acara mestinya harus ada disewakan. Tetapi khusus buat asli atau buat asosiasi yang ada unsur laundry-nya kita kasih free. Wih, keren. Ya. Sponsor dari Pak Rizal. Oke, kita ke lantai 7. Oke, sekarang kita di Lantai 7. Oke, lantai 7. Kita Ya. lihat teman-teman hall-nya seperti apa. Nah ini hall-nya. Wih, keren. Ini bisa muat berapa orang Pak di sini Pak? Kemarin kita acara terakhir asosiasi kurang lebih 600 orang di sini. 600 orang ya. Ya. Teman-teman dari HIPLI ya. Dari HIPLI kemarin ada Himpunan 600 orang. Laundry Indonesia. Ya. Oke. Oh, keren banget ini, gede banget. Keren gitu. Ya ini gede. Jadi semestinya di sinilah kita punya rencana, saya memang mimpi saya ya, udah lama. Bagaimana kita orang-orang laundry semua saling bertukar pikiran. Ya bagaimana kita sama-sama membangun konsep bersama-sama. Menurut saya di sini tidak ada kompetitor. Ya. Ya kan? Saya terus terang saya berusaha merangkul juga brand-brand lain Brand-brand supaya yang kita sama-sama membangun bisnis ini karena bisnis ini luar biasa, masih cukup besar. Ya, market share-nya masih ini ya Pak. Ya. Gede ya. Ya, sangat besar. Dan banyak orang berpikir, wah ini sekecil, ini kita mau rebutan. Menurut saya nggak usah rebutan, karena kuenya masih, kita perlu 75.000 laundry. 75.000 laundry Iya, menurut risetnya koin. Pak. Iya. Koin laundry ya. Ya. 75.000. Tapi nanti sudah akan beralih, mungkin saya akan jelasin nanti ke bawah lagi. Saya akan jelasin kita menggunakan QR system, jadi tidak perlu lagi pakai koin-koin lagi. Nanti saya akan show bagaimana cara mesin bekerja. Siap. Ya, ini tinggal tunggu kapan nih Pak Apik kita bisa mulai lagi nih. Siap. Nanti kalau COVID sudah selesai Pak. Ya, Kita masih dapat bisa ikut izin. protokol Pak di sini, 1 meter masih bisa mungkin 150 orang lah Pak. 150 orang masih Ya, bisa. kita kumpul Pak. Boleh. Ya, Oke. Kita lanjut kemana Pak? kita Sekarang ke lantai 6. ke lantai 6. Ya, Oke, kita sekarang di lantai 6, teman-teman. Ini ruangan untuk apa, Pak? ya ini adalah office. Office. Ya, Oke. jadi nanti semua staff PT Triton bagian penjualan ini ruangannya di sini. Di sebelah ada ruang meeting. Di bagian sebelah kita semestinya ada ruangan buat training. Jadi umpamanya orang mau training wet cleaning, kita bisa bikin di sebelah. Yes. Training untuk teknisi gimana, Pak? Training teknis Ada itu cukup. di sini, Jadi cukup di ruangan kita sebelah ini tampung 100 orang. Oke, berarti di sini ada training center juga ya, Pak? Ada training center. Training center berkala. Apakah Ya. teman-teman yang pengen jadi teknisi memungkinkan nggak, Pak? Kalau di Oh, sangat daerah- memungkinkan. Sangat Banyak yang datang juga, kita udah mulai training untuk Oke. mereka. Ya, cuma kita belum buka kelas umumkan lagi karena kan lagi Covid. Semestinya kita ada ruangan kelas yang kita setiap bulan mau bukan setiap bulan, maunya setiap minggu ada kegiatan. Yes. Mungkin kita ada belajar bagaimana caranya bikin wet cleaning, bagaimana cara kerja laundry sepatu, bagaimana karpet, ya semua. Mungkin teknis juga penting, Pak, karena untuk membongkar mesin misalnya Ya, penanganan salah satu awal. adalah pasti masuk Pak.
Itu paling penting. Jadi unsur yang paling penting di laundry adalah semestinya kita mau yang punya laundry itu harus bisa memperbaiki mesin sendiri. Jadi kita udah mesti harus menjadi model American style. Ada rusak, perbaiki sendiri. Ya. Yes. Ini ruangan saya di dalam. Gedungnya masih baru teman-teman. Iya. Kita lihat dulu ruang kerjanya Pak Rizal. Nah, kita lihat apakah beliau sering ke di sini apa enggak? Ya. Kayaknya nggak jarang di sini ya. Jarang di sini. Jarang di sini. Oke. Ya. Ini ruangannya masih belum siap. Ya. Tapi ya udah bisa terima tamu. Keren Ya. sih. Keren. Ya. Luar biasa keren. Cukup lah. View-nya ada di belakang cukup baik. Ya. Kita ke lantai 3, Pak. Oke. Lantai 3, lantai 4 dekor rumah. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke Lantai berapa? 3. Oh, lantai 3 ya. Lantai 3 ini Lantai 3. Ini lagi renov juga nih ya. ya lagi direnov ini. Ini untuk apa Pak tadi Pak? Ini nanti furniture. Furniture. Ya, lantai 3, lantai 4 furniture. Jadi nanti akan buka di bulan Agustus. 1 Agustus mulai buka. 1 Agustus mulai buka. Oke. Ini dekor rumah. Keren banget. Ini dekorrumah.com, bisa coba lihat nanti. Ya. Salah satu adalah perusahaan startup. Oke, berarti Ya. ini konsepnya dia sewa di sini seperti apa Pak? Iya, mereka sewa di tempat kita. Oke, berarti Ya. gedung ini juga disewakan juga ya? Iya, jadi kita ada 3 lantai kita sewakan. Oke. Ya, sudah tersewa 2 lantai, tinggal 1 lantai lagi. Ya, di lantai 5 belum disewa. Cuma kita nggak tahu lagi pikir apakah mau buat satu konsep benar-benar laundry. Ya di sana tinggal pilih yang bagus-bagus, mau warna apa aja ada di dalam di sana. Itu mungkin saya lagi pikir mungkin mau saya bikin ke sana. Konsepin kayak IKEA gitu Pak, keren juga ini. Betul, Ya kan, betul, dekorasinya ada seperti apa, tinggal pilih asep Ya, seperti ini. Nah, kamu tinggal mau pilih yang ini berapa duit, ini Yes. ini berapa, ukurannya udah sesuai dengan laundry jadinya. Iya. Ya nanti saya rencana bikin di lantai 5. Oke, Ya. menarik. Ya, Oke. kita keliling lagi teman-teman. Terima kasih Pak Rizal sudah ngajak kita keliling-keliling. Jadi pasti masih ada pertanyaan yang lain Pak. Dari teman-teman pasti banyak banget. Nah, saya mau tanyakan dari sini adalah konsep bisnis yang ditawarkan di sini seperti apa sih? Misalnya dari mesinnya, apakah pakai coin laundry? Kan sekarang kan kita dengar sudah QR code. Nah, Ya. mungkin perjalanan bisnisnya mungkin bisa diceritakan Pak. Oke. Mungkin awalnya kan kita selama ini kan memakai koin. Cuman kan koin kan kita selalu harus buka lacinya lagi, Oke. berkembang. Kalau buka lacinya lagi, hitungin koinnya lagi kan lama lagi ya prosesnya. Akhirnya pada saat itu 2 tahun 3 tahun lalu kita udah menggunakan kartu. Dengan kartu ternyata kita lihat juga kartu sekarang ini orang malah nyari bagaimana cari yang lebih mudah. Ya saat ini mungkin orang sudah kenal dengan mungkin QR code. Nah sekarang kita udah membuat aplikasi. Jadi Oke. ya dengan aplikasi jadi menjadi satu kemudahan buat orang untuk berbisnis laundry. Jadi sekarang udah istilahnya udah generasi ketiga. Jadi mesin kita bisa menggunakan koin dan bisa menggunakan QR code. Jadi 2 sistem yang digunakan di dalam. Ini adalah salah contoh mesin tetap koinnya bisa jalan, tetapi QR code-nya juga bisa jalan. Oh, dua-duanya bisa jalan. Dua-duanya ya? bisa jalan. Oh, Ya. jadi revolusi industri 4.0 ya, Pak? Ya betul, ini sudah terjadi 4.0 kita udah jalanin saat ini gitu loh. Sekarang berarti konsepnya sudah pakai QR system ya, jadi semuanya bisa kekontrol, bahkan infonya sampai mesin-mesin pun bisa dilihat ya Pak? Bisa. Pemakaian berapa kali dan sebagainya. Ya, pemakaian koin berapa, pemakaian langsung pakai OVO-nya berapa, mau pakai ini berapa kita udah bisa lihat langsung. Oke. Jadi berapa kali kerja, mesin 1 hari kita udah bisa lihat semuanya terkontrol dari jarak jauh. Jadi walaupun Bapak Ibu keluar negeri, tapi dari luar negeri bisa lihat, oh laundry saya rame nggak? Dan tidak usah khawatir lagi, uangnya kan udah pasti dijamin 2 hari lagi masuk ke rekening. Yes. Ya. Yes. Itulah namanya bisnis teman-teman. Bisnis itu bukan ngerepotin kita, tapi bikin happy. Pertanyaan terakhir Pak, ada nggak sih konsep sewa mesin atau rental mesin Pak di sini Pak? Siapa tahu teman-teman ada kalau umpama wah mahal banget nih, bisa nggak kalau sewa mesin aja? Bukan cicilan sih, tapi sewa mesin. Yang kita mau bikin adalah cukup bayar franchise, kita pinjamin mesin. Oke. Ya, jadi umpama contoh bayar franchise 100 juta ke kita pasang mesin 6 set. Wih. Jadi 6 set kita pasangin dan bisnisnya kita yang bantu running. Ya. Jadi cukup tempat dan 100 juta one franchise fee. Jadi tidak usah pikir lagi, oh beli mesin ini harus
400 juta atau 500 juta nggak perlu lagi, cukup 100 juta saja. Cukup 100 juta teman-teman untuk buka laundry coin atau laundry load ya Pak? Ya. Sangat keren ya, buka-bukaan laundry ala Pak Rizal Matulatan, keren sekali. Pesan apa yang mau disampaikan ke teman-teman seperti saya atau pengusaha laundry di Indonesia ini mungkin bisa disampaikan Pak? Ya pesan saya sih mungkin begini, memang di saat ada wabah COVID ini, janganlah kita kendor untuk berbisnis karena pasti ada kesempatan juga. Memang terbukti dalam 3 bulan terakhir ini, 2 bulan mungkin kita nggak jualan, tetapi di sebulan terakhir ini penjualan kita naik lagi kembali. Ya karena memang bisnis ini yang udah selalu disebutin di seluruh dunia bahwa bisnis yang paling tahan resesi adalah bisnis laundry. Terbukti di zaman COVID ini laundry pada rame. Ya. Oke. Sudah itu aja Pak? Itu saja mungkin dari saya Pak. Oke, jadi bisnis yang tahan resesi menurut Pak Rizal itu adalah bisnis laundry teman-teman. Nah, kalau pengen membuktikan silakan dibuktikan. Tadi sudah banyak tips trik yang disampaikan oleh Pak Rizal. Beliau membangun bisnisnya mulai rame, Koin Laundry itu 2012. Seperti apa beliau bikin menjadi pionir, bisa jadi pionir ya di Indonesia membangun Koin Laundry self service, meskipun beberapa Koin Laundry masih menyediakan setrika dan sebagainya, tapi beliau sudah membuktikan bahwa tidak pakai setrika, tidak ada orang yang nyuci sendiri, bisa berjalan seperti itu. Oke. Terima kasih banyak Pak Rizal. Terima kasih Pak Bik. Inspirasinya, sharingnya luar biasa. Terima kasih. Semoga juga bermanfaat buat asosiasi semuanya, buat teman-teman laundry semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya, para laundrypreneur, untuk menaikkan level atau menaikkan mindsetnya. Jadi yang selama ini mesin mahal dan sebagainya, tadi udah disampaikan oleh Pak Rizal, ada perbandingan antara mesin mahal atau murah itu relatif, tergantung kita mau konsepnya seperti apa. Mudah-mudahan video kali ini dan sharing hari ini bermanfaat teman-teman. Dan jangan lupa komen ya, kalau memang ada pertanyaan silahkan komen, nanti kita bisa sampaikan langsung ke Pak Rizal atau ke saya sendiri, nanti bisa komen di Instagramnya saya maupun Pak Rizal. Oke, terima kasih. Saya Apik Primadia. Saya Rizal Matulatan. Kami undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Oke, bye-bye. Bye-bye.